Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Tia Sata Panggali dari Prodi Kesmas PSDKU Banyuwangi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang KTI saya yang berjudul Pemutusan Rantai Penyebaran Hepatitis Berbasis Trias Epidemiologi. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengapa saya mengangkat tema hepatitis. Menurut data WHO tahun 2013, sebanyak 2 miliar penduduk di dunia mengalami hepatitis, 14,6 juta diantaranya mengalami kematian. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Kemenkes tahun 2013, sebanyak 2.981.075 orang menderita penyakit hepatitis. Dan menurut Riskes pada tahun 2007, 1 di antara 10 penduduk di Indonesia menderita hepatitis B. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sih hepatitis itu. Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati. Nah, penyebabnya itu ada dua. Yang pertama infeksi dan non-infeksi. Penyebab infeksi itu disebabkan oleh virus, parasit, dan bakteri. Sedangkan yang non-infeksi disebabkan oleh konsumsi alkohol, makanan berlemak yang berlebihan, serta karena penyakit autoimun. Nah, selanjutnya adalah jenis hepatitis. Yang pertama adalah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, serta hepatitis E. Jadi kelima jenis hepatitis ini yang paling berbahaya adalah hepatitis B dan C, dikarenakan dapat berkembang menjadi kronis sehingga memicu kanker hati. Selanjutnya adalah konsep trias epidemiologi atau biasa yang disebut segitiga epidemiologi. Segitiga epidemiologi merupakan konsep dasar epidemiologi yang memberikan gambaran tentang hubungan antara 3 faktor utama yang berperan dalam penyakit atau masalah kesehatan. 3 faktor ini mencakup host atau penjamu, agent atau penyebab, dan environment atau lingkungan. Timbulnya penyakit berkaitan dengan ketidakseimbangan interaksi yang terjadi di antara ketiga faktor tersebut. Nah, jika tidak seimbang seperti ini, maka akan menyebabkan timbulnya penyakit. Selanjutnya, konsep program pemutusan rantai penyebaran hepatitis berbasis trias epidemiologi. Pada penyakit hepatitis, yang menjadi host adalah manusia, yang menjadi agent adalah virus, sedangkan yang menjadi environment adalah lingkungan di sekitarnya. Nah, pada program ini akan dilakukan pencegahan pada 3 faktor tersebut secara serentak sehingga pencegahan hepatitis lebih optimal. Untuk faktor manusia sebagai host, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yakni yang pertama, memberikan edukasi tentang hepatitis dan cara penularannya. Edukasi bisa dilakukan melalui sosialisasi secara langsung kepada sasaran oleh petugas tenaga kesehatan atau orang lain yang memiliki wawasan luas mengenai hepatitis, misalnya mahasiswa kesehatan. Tak hanya melalui tenaga kesehatan, tetapi bisa juga melalui masyarakat yang bisa dijadikan kader kesehatan di lingkungannya. Kader bisa diambil dari organisasi yang ada di lingkungan tersebut, misalnya organisasi PKK. Yang kedua adalah menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD diperlukan terutama untuk tenaga medis yang sering melakukan kontak langsung dengan pasien sehingga berisiko lebih tinggi untuk terkena hepatitis. Yang ketiga adalah memberikan edukasi mengenai PHBS. Perilaku hidup bersih sehat atau PHBS sangat penting diketahui karena merupakan dasar pencegahan penyakit hepatitis. PHBS yang dapat dilakukan seperti membiasakan cuci tangan pakai sabun, memakan makanan bergizi seimbang, serta olahraga secara teratur. Kemudian yang keempat adalah membuat lomba tentang PHBS. Mengadakan lomba seperti karya tulis ilmiah, lomba desain grafis,
Poster dapat menjadi solusi untuk menambah wawasan masyarakat mengenai hepatitis baik bagi si pembuat maupun pembaca. Dengan hadiah yang menarik serta apresiasi diharapkan dapat menambah antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima adalah melakukan promosi kesehatan melalui media sosial. Di era digital, memanfaatkan teknologi sebagai media promosi kesehatan menjadi tindakan yang tepat karena mudahnya mencapai sasaran serta informasi lebih mudah diakses. Faktor selanjutnya adalah lingkungan atau environment. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yakni pertama, menjaga kualitas air bersih. Air yang terkontaminasi merupakan salah satu sumber utama penularan hepatitis. Biasanya di daerah dengan tingkat sanitasi rendah, perairan di sana juga ikut tercemar. Menjaga kualitas air bersih bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Peraturan tentang menjaga kebersihan air lebih ditegaskan lagi, serta diadakan pembersihan sumber air setidaknya seminggu sekali. Kedua, menjaga tempat makan tetap higienis. Makanan yang disajikan di tempat yang memiliki sanitasi rendah juga termasuk salah satu faktor penyebab cepatnya penyebaran hepatitis. Hal ini bisa diperbaiki dengan cara bekerja sama dengan pemerintah dan memberi tempat khusus untuk pedagang makanan sehingga penjual makanan tidak berjualan lagi di tempat yang tidak higienis. Pemerintah juga perlu memberikan alat-alat untuk menunjang sanitasi seperti tempat mencuci tangan disertai sabun, tisu, sarung tangan, masker, alat penjepit makanan, serta tempat sampah yang memadai. Pemberian edukasi terhadap pedagang makanan juga perlu demi menunjang kesuksesan program ini. Dan yang ketiga adalah mengadakan lomba kebersihan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan antusiasme masyarakat, pemerintah setempat dapat mengadakan lomba kebersihan setiap bulannya demi menjaga kebersihan lingkungan. Apresiasi dapat menimbulkan rasa kebanggaan terhadap suatu individu, sehingga diharapkan dengan diadakannya lomba ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Selanjutnya adalah agent atau penyebab. Agent ini dibagi menjadi dua, yakni faktor nutrisi dan faktor biologis. Yang termasuk faktor nutrisi adalah kelebihan konsumsi lemak serta kecenderungan mengkonsumsi alkohol. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengatur dan mengubah pola makan lebih sehat dengan menerapkan gizi seimbang dengan mengutamakan mengurangi konsumsi lemak dan alkohol. Hal ini bisa dikonsultasikan dengan ahli gizi mengenai pengaturan pola makan yang baik dan benar. Kemudian faktor biologis. Untuk mencegah penularan hepatitis ditinjau dari agen biologis berupa virus, maka dapat dilakukan dengan memberikan vaksinasi kepada orang-orang yang berada di tempat berisiko tinggi hepatitis yang ingin berpergian ke tempat berisiko tinggi hepatitis. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, vaksinnya sudah tersedia hanya untuk hepatitis tipe A dan B. Nah, pemberian vaksin hepatitis ini bisa dilakukan pada bayi yang baru lahir sebanyak 4 kali, yaitu pada 12 jam setelah lahir dan usia 2, 3, dan 4 bulan. Pemberian vaksin hepatitis ini juga wajib dilakukan pada tiap anak dan remaja di bawah usia 19 tahun yang belum pernah mendapatkan imunisasi hepatitis B, terutama bagi remaja yang ingin melanjutkan studinya ke tempat yang memiliki kasus hepatitis setinggi. Pihak universitas yang dituju bisa mewajibkan syarat imunisasi hepatitis untuk mencegah bertambahnya kasus hepatitis. Selain vaksinasi, juga dianjurkan untuk melakukan pengecekan kesehatan setiap bulan secara lengkap termasuk screening hepatitis. Selanjutnya adalah pelaksanaan program. Yang pertama adalah analisis daerah. Yang pertama dilakukan untuk melaksanakan program ini adalah mencari data tentang daerah dengan prevalensi kasus hepatitis tertinggi. Selain dari kasus, juga dianalisis tentang kondisi lingkungan, masyarakat, sosial budaya, serta kondisi perekonomian di daerah tersebut. Yang kedua adalah sosialisasi program. Setelah daerah sasaran ditentukan, dilakukan sosialisasi program di daerah tersebut. Sebelum melakukan sosialisasi, bisa menghubungi pihak yang bertanggung jawab di daerah tersebut seperti kepala desa, camat, atau bahkan bupati untuk izin melakukan sosialisasi sekaligus izin melaksanakan program. Bisa juga dengan menghadirkan tokoh masyarakat di sana sehingga sosialisasi lebih berdampak kepada masyarakat.
Mitra dengan organisasi setempat sangat diperlukan dalam hal kelancaran sosialisasi ini serta di tahap pengkaderan. Nah, sosialisasi ini bisa dilakukan minimal selama 1 bulan. Kemudian, pelaksanaan program secara serentak. Nah, serentak ini tidak berarti dalam 1 hari, namun dalam satu jangka waktu yang sama, namun masih tetap bertahap. Pelaksanaan program ini dilaksanakan setelah sosialisasi dilaksanakan. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pengkaderan terhadap orang yang dipercaya di desa tersebut untuk menyampaikan tentang ilmu hepatitis serta cara penerapannya. Kemudian melaksanakan imunisasi sesuai jadwal dan bekerjasama dengan layanan kesehatan setempat. Pelaksanaan program diusahakan bekerjasama dengan pemerintah dan pihak berwenang agar segala kegiatan di program berjalan lancar. Nah, program ini dilakukan bertahap, dimulai dari edukasi, penerapan, kemudian pemberdayaan kepada masyarakat, serta pengadaan lomba terkait program. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Selama program berjalan, dilakukan pengawasan oleh petugas kesehatan serta dilakukan evaluasi setiap sebulan sekali. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan program serta dampaknya terhadap masyarakat. Melalui evaluasi dapat ditemukan kendala selama pelaksanaan program sehingga dapat segera dicari solusinya.